Bisa, silakan. Barisan di belakang itu berada. Serot, independen. Baik. Pertama, jika saya teriakkan salam tangguh, tolong jawab tangguh, tangguh, tangguh 3 kali ya. Kita mulai. Salam tangguh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah. Marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, dan juga senantiasa kita bersalawat kepada Nabi junjungan alam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi yang cerah ini, izinkan kami untuk menyampaikan beberapa pesan kemanusiaan, pesan kesiagaan. Untuk itu, pertama-tama penghormatan kami tujukan kepada Bapak Rektor UIN Araniri Banda Aceh, sebuah kampus kebanggaan kita, sebuah kampus yang sudah usianya cukup lama, melahirkan beberapa pakar-pakar baik di Aceh maupun yang sudah eksis di luar Aceh. Bahkan beberapa pakar itu sudah eksis di nasional. Penghormatan kami yang kedua kepada yang mewakili Rektor Unsyah, yang mewakili L2 Dikti wilayah 13, para rektor di bawah jajaran L2 Dikti, Kapolresta Banda Aceh, dan Dim 0101 BS, Kepala Dinkes Aceh, Dinsos Aceh, PUPR, Dishub, yang mewakili rekan dan mitra kerja saya, Kepala Basarnas Aceh, Kepala BMKG, yang mewakili atau yang hadir dari Politeknik Aceh, Poltekkes Aceh, Sekolah Tinggi STIES Banda Aceh, Stekip Bina Bangsa, Stekip Pantai Kulu, Ketua RAPI, Ketua PMI, Ketua Forum PRB, Camat Siah Kuala, Puskesmas Siah Kuala, Kecik Gampung Kopelma, Panitia Peserta Simulasi, dan yang terkhusus kepada adik-adik mahasiswa semuanya dan anak-anakku sekalian dari MIN yang membanggakan hari ini ikut serta di dalam apel siaga ini. Bapak dan Ibu sekalian yang saya muliakan, yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama, hari ini kami hadir di kampus ini dalam rangkaian sebuah kegiatan membangun sebuah kesiagaan bagi seluruh masyarakat kampus dan terkhusus Aceh yang tercinta ini. Yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada kita semua, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan baik dari pakar-pakar yang berasal dari kampus Unsyah dan pakar-pakar yang dari luar negeri, telah terdeteksi bahwa tsunami yang dahsyat itu telah 14 kali melanda Aceh. Saya ulangi, telah 14 kali melanda Aceh.
Mungkin dengan usia kita hanya tahu di tahun 2004. Tetapi ketahuilah, kajian yang benar, kajian yang sahih itu terbukti bahwa Aceh ini telah dilanda 14 kali tsunami. Itu yang pertama. Kalau ada peta skala 50/1 dan itu dibuat satu titik mewakili satu gempa di Aceh, maka di sepanjang Selat Malaka yang ada di Aceh itu sudah penuh dengan titik-titik itu hanya di tahun 2019. Kita tidak sadar, baik terasa atau tidak terasa, bahwa gempa itu sudah jutaan kali terjadi dalam satu tahun. Dua hal ini baru mewakili dua bencana yang ada di Aceh. Aceh ini lab bencana. Ada 13 jenis bencana yang melanda Aceh. Kita harus sadari, hari ini saja hingga bulan November 15 kabupaten sudah dilanda banjir. Lebih 10.000 warga kakak sudah terlanda banjir tersebut. Lebih dari 33.000 jiwa telah terpapar banjir tersebut. Ini adalah bencana yang terjadi di Aceh. Bapak dan ibu, saudara-saudaraku, adik-adik mahasiswa dan anak-anakku sekalian, bahwa dengan banyaknya bencana ini yang terjadi, untuk itu perlu kita ingatkan kepada diri kita semua, harus membangun kesiagaan itu. Ilmu yang didapat hari ini, apa yang kita informasikan ini, kami mohon agar terus ditularkan kepada keluarga kita, saudara kita, dan masyarakat di sekitar kita, bahwa ancaman-ancaman bencana itu senantiasa hadir di tengah-tengah kita. Di bawah tanah yang kita pijak ini, di seluruh Banda Aceh hanya satu kecamatan yang tidak berisiko likuifaksi. Di bawah kita ini membentang sesar yang aktif. Adik-adik semua, para mahasiswa, sebagai generasi penerus, sebagai kaum intelektual, ini harus ditegakkan di dalam diri bahwa kita bukan hidup untuk sendiri, tapi kita harus membantu keluarga, saudara-saudara kita dan masyarakat di sekitar kita. Sebagai agen perubahan, sebagai orang-orang yang peduli kepada masyarakat, maka adik-adik itu semua harus menjadi orang-orang yang menjadi pionir-pionir menyebar informasi agar seluruh masyarakat kita ini siaga dalam bencana itu. Kami dari Badan Penanggulangan Bencana Aceh senantiasa akan siap untuk melaksanakan pelatihan, akan siap selalu untuk membantu jika informasi-informasi dibutuhkan itu. Ada beberapa buku, ada beberapa panduan yang sudah kami cetak, dan informasi ini BPBA terbuka. Silakan kaum akademik semuanya, Sivitas Akademi, jika membutuhkan informasi ini, silakan untuk datang. Atau barangkali ingin melaksanakan kemandirian pelatihan-pelatihan, kita menyiapkan fasilitator yang terlatih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku semua,
Kegiatan ini terus kita lakukan, kerjasama dengan kampus terus kita lakukan. Kita melihat kampus inilah berkumpulnya pakar-pakar, berkumpulnya orang-orang yang memikirkan bagaimana ke depan tindakan kita sehingga bencana ini tidak menimbulkan korban yang lebih besar di kemudian hari. Bencana, kalau kita kaji dari agama kita bahwa bencana itu kita hanya mengundang. Ketika kita jauh dari Allah, lalai akan kewajiban kita, tumbuhnya kemaksiatan di muka bumi ini, ada sesuatu yang salah, maka bencana itu akan datang sebagai bentuk peringatan dan ujian kepada kita. Pola hidup berdasarkan syariat Islam yang harus kita anut dan turuti itu merupakan hal yang menjadi penilaian kepada Allah sehingga kita ini tidak dijatuhkan bencana untuk menguji dan mengingatkan kita. Maka sadarilah, kembalilah kita kepada ajaran-ajaran yang benar di agama kita itu. Insya Allah akan menjauhkan kita dari bencana-bencana yang ada. Untuk itu, sekali lagi pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Rektor yang sudah bersedia hadir di tengah kita dan fasilitas untuk kegiatan ini. Kemudian kepada panitia saya ucapkan terima kasih atas kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yeah.